Jadi Abraham, saudara-saudari, diberikan janji, ada 3 janji utama di dalam kehidupan Abraham itu. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sini, saya nggak baca semuanya, yang poinnya aja. Anda silakan catat, Anda silakan ikutin ya. Nah, ketika Allah berfirman pada Abraham ketika ada di Haran, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan menjadikan engkau, apa saudara, bantu bangsanya besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur sehingga engkau menjadi berkat, saudari. Ini adalah janji pertama. Dia dijanjikan bangsa yang besar, diberkati, jadi berkat, itu di Haran, saudara-saudari. Ya. Kemudian jalan dari Haran, Anda lihat ya, tadi saya kasihkan mapnya, cukup jauh perjalanan dari Haran sampai Kanaan, saudara. Ya. Kemudian Kanaan dia dapat janji lagi dalam Kejadian 12 ayat 67 tadi 1 sampai 4, saudara. Di 12:67 Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem, yaitu pohon tarpantin Dimor. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, apa? Tuhan janjikan apa? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi janji yang kedua diterima di Sikem, saudara-saudara, yaitu dijanjikan negeri atau daerah atau area, saudara-saudari. Ya, saya lebih cocok disebut dengan area kalau buat kita. Ya. Nah, kemudian saudara-saudari, lama kemudian karena dia pergi ke Mesir, dia baru balik lagi di Kejadian 15 tadi 12, ya 15. Nah, ini saya nggak baca semua, ya. Nah, disinilah di Kejadian 15, Anda, coba kita dikit-dikit ya, kita bacanya dikit. Kemudian firman Tuhan datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Kalau tadi pendengaran sekarang penglihatan, saudara-saudari. Ya. Nah, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang engkau akan berikan padaku karena aku akan meninggal tidak punya anak, yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Saudara, tadi Anda baca nggak? Janji yang pertama, Tuhan berikan lewat firman. Abraham ngomong nggak? Enggak. Janji kedua, Abraham ngomong nggak? Enggak. Tapi ketika janji ketiga, dapat penglihatan, ya Abraham ngomong. Dia komplain. Tuhan, mana? Kalau dia ngomong, dia komplain, saudara-saudari, artinya begini. Buat saya begini, dia sangat menginginkan janji ini. Kalau janji yang pertama, 1 dan kedua, dia nggak terlalu. Tetapi yang ketiga ini, dia bilang, ini aku mau, tapi nggak dapat. Kira-kira kayak begitu, ya. Makanya dia komplain ke Tuhan, makanya dia berargumen. Lalu Abraham, terus Tuhan bilang, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Janji yang ketiga adalah anak kandung, yang saya sebut benih, saudara-saudari. Ya, dari ketiga janji ini, tadi Anda sudah melihat janji mana yang Abraham paling ingin? Ketiga. Bukan 1, bukan kedua. Anda yang sudah jadi orang tua, ngerti. Yang paling kita inginin sebenarnya adalah anak-anak Anda itu berhasil. Benar nggak? Ya, itulah hati seorang bapak. Itulah hati Abraham, bapak orang beriman. Bapak bangsa-bangsa disebut. Itulah hati Bapa di surga. Melihat anak-anaknya berhasil, bahagia hidupnya. Sama kayak Bapa di dunia, bahkan dia lebih, saudara-saudari. Ini yang lebih penting. Dan ini yang bikin Abraham berargumen dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau janjikan bangsa yang besar diberkati, itu biarin aja, dia nggak ngelihat, nggak masalah. Daerah, nggak masalah. Tapi ini loh, yang anak ini yang dia bilang, aku sangat rindu Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, ini yang terjadi kepadanya. Jadi kita akan melihat ketiga hal ini, maknanya, ya. Ikutin supaya dapat ngerti. Nah, saudara, kita sering fokus kepada benih doang. Karena benih ini adalah kuasa untuk Tuhan nyatakan. Contohnya begini, di dalam firman Tuhan, benih ini untuk kuasa. Karena begini, saudara, setiap janji Allah yang sebelumnya nggak akan berguna kalau nggak ada yang benih ini. Ya nggak? Kalau Tuhan mau bilang, aku akan berikan daerahmu buat ke siapa?
keturunan. Iya kan? Kalau nggak ada anak, ya nggak akan dapat janji yang kedua. Lalu bangsa yang besar, kalau nggak punya keturunan, nggak akan dapat. Jadi benih ini yang paling penting. Amin, saudara. Ya, benih ini paling penting. Coba Anda ikutin ya. Tujuannya, benih itu penting. Nah, saudara, contohnya benih itu adalah lambang sesuatu yang dimana kuasa Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja lewat anak Abraham, Ishak ini. Contoh lain, benih di sini, coba Anda lihat dalam 1 Raja 17, ya, wanita ini waktu Elia, saudara, di janda di Sarfat ini, saudara. Benihnya hanya segenggam tepung sama sedikit minyak, tapi lewat itu kuasa Tuhan bekerja. Dalam Yohanes 6 ayat 9, 5 roti 2 ikan, benihnya itu. Tapi lewat itu Tuhan bekerja. Jadi Anda ngelihat nggak? Benih adalah alat ataupun sesuatu di mana kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Ya. Jadi ini dulu Anda harus tahu, where is the seed? Artinya Tuhan, mana yang Tuhan mau bekerja? Mana sesuatu? Mungkin pekerjaan, usaha, saya nggak tahu, tetapi kita haus akan sesuatu di mana kuasa Tuhan bekerja. Kita semua butuh sesuatu di mana kuasa Tuhan itu bekerja. Dan Tuhan hanya bekerja tuh dengan suatu benih yang kecil aja. Ya. Nah, tujuannya apa? Kita akan ngelihat nanti ya. Tetapi kita ngelihat dari semua ini, saudara, ya, benih ini, kenapa Tuhan kasih 3 janji utama? Kalau anak kandung, janji anak kandung itu bicara benih. Nah, bangsa yang besar yang jadi berkat, saudara, itu adalah tujuan Tuhan. Setiap janji Tuhan, setiap benih Tuhan selalu membawa tujuan. Tapi kadang kita lebih fokus kepada benihnya doang. Kuasa untuk melihat mujizat Tuhan. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Karena kadang kita nggak peduli dengan tujuan Tuhan. Akhirnya kita bingung, kenapa benih yang nggak ada? Nah, benihnya sudah ada. Gitu, ya. Kadang kita bingung, kadang kita paksa Tuhan dengan caranya. Itulah yang terjadi dengan Abraham juga dengan Sarah. Dia paksa, maka lahirlah Ismail. Karena dia nggak tahu tujuan Tuhan, saudara-saudari. Jadi Anda dan saya harus mulai sadar bahwa setiap janji Tuhan itu mengandung tujuan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, di tengah nih, saya kasih unjuk dulu betapa tujuan itu penting. Ayub ketika dipulihkan, saudara, di Ayub 42, dia menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang dia nggak bisa lakukan. Tetapi dia katakan, tidak ada rencanamu, tidak ada tujuanmu yang gagal. Artinya apa? Artinya firman ini bilang begini, saudara. Tuhan menopang tujuannya dengan kuasanya. Bukan kebalikan, saudara-saudara. Kalau kita, misalkan kebalikan, kasih unjuk kuasamu. Kita nggak peduli tujuan Tuhan. Adik-adik, Bapak Ibu, kita berkeluarga punya tujuan. Anda kerja, usaha, ada tujuan Tuhan nggak yang Anda cari? Harus cari. Kalau enggak, nanti kita asal jalan doang. Dan akhirnya kita memaksakan kehendak kita, akhirnya bentrok dengan Tuhan, kita kecewa. Kita nggak ngerti. Kok nggak enak ya? Kok jadi kayak begini ya? Kok susah amat ya? Ya semua. Mau sekolah, kuliah, kerja, ada tujuan Tuhan. Gitu. Ya. Nah, makanya dalam Efesus juga ada. Kita itu dari semula Tuhan sudah kasih tujuan. Dari semula. Jadi artinya apa? Tujuan itu penting. Tapi sering kita nggak mau tahu. Karena buat kita, apa yang dunia perlihatkan, itu yang menjadi tujuan kita kadang-kadang, saudari. Ya, gengsi, nama besar, kekayaan. Saudara-saudari, kalau tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan Anda, misalkan, berkat buat bangsa-bangsa, saya sering begini, Andre Womar, Tuhan kasih tujuan dia untuk membangun universitas. Ya, maka disediain dananya. Tapi nggak semua orang perlu sama seperti dia. Tujuannya beda. Jangan semua, Tuhan harus sediain saya. Karena si Andre Womar aja disediain itu. Hamba Tuhan itu disediain. Bisa bangun di universitas berapa hektar bangunan. Nggak pakai utang segala. Oh iya, Tuhan punya tujuan untuk itu. Tetapi kalau kita enggak, kita mau bangun, kita bisa setengah mati. Nggak bisa selesai-selesai. Karena bukan tujuan Tuhan.
Tuhan hanya menggenapi, mencukupi apa yang menjadi tujuannya, saudara. Sebab itu kita perlu tahu tujuannya, ya. Nah, yang pertama Tuhan kasih tahu kepada Abraham itu tujuannya. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat. Tujuan dulu. Dia nggak kasih benih dulu. Tujuannya, saudara-saudari, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, negeri itu, daerah itu, area itu melambangkan apa? Kedewasaan, saudara. Proses dewasa rohani. Proses dewasa rohani. Nanti kita akan ngelihat, saudara, ya, bagaimana itu bisa terjadi, saudara. Nah, sekarang kita akan bahas dulu satu persatu. Kalau benih Anda sudah tahu, ya, benih adalah sesuatu yang di mana kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja, dengan itu Tuhan bekerja. Sekarang kita akan melihat tujuan dulu, saudara. Karena ini bukan menjadi fokusnya, saya hanya kasih rangkuman. Tujuan Tuhan pertama adalah satu, saudara, ya, setiap benih selalu membawa tujuan Tuhan. Setiap janji Tuhan pun benih, saudara, itu selalu membawa tujuan Tuhan. Setiap anak yang lahir selalu membawa tujuan Tuhan, karena anak adalah benih. Nggak pernah dia lahir karena kemauan kita, walaupun maaf gitu ya, ada orang lahir karena kecelakaan, maksudnya kecelakaan ya Anda tahu sendiri gitu ya. Jadi, tapi tetap kalau dia ada di muka bumi, setiap anak membawa tujuan Tuhan. Bagaimanapun cara dia hadir di muka bumi itu. Itulah yang kita harus tahu, termasuk setiap janji Tuhan. Karena janji Tuhan pun adalah benih. Itu adalah membawa tujuan. Kadang-kadang kita hanya klaim janji Tuhan, kan kita nggak mau tahu tujuan Tuhan. Ini yang menjadi masalah, berkali-kali saya ngomong. Ini menjadi masalah. Kita orang kasih karunia kadang-kadang, oh ini buat saya klaim. Saudara, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya karena dia punya tujuan. Enggak semua, langsung semua itu menjadi bagian kita. Kalau bukan tujuan, jangan. Oleh sebab itulah, tujuan Tuhan tiap orang nggak perlu sama. Dan Anda nggak perlu banding-bandingkan. Dunia, saudara-saudara, Arthur C. Brooks, ini salah satu profesor Harvard yang sebagian psikiatri, psikologi, apa-apa sosial gitu ya. Dia bilang kejatuhan manusia dimulai, kejatuhan artinya kehidupan manusia makin turun, dimulai kapan, saudara? Dia bilang dimulai kalau nggak salah tahun 97. Terus orang bilang, oh itu pas 97, 98, pas ekonomi jatuh. Dia bilang bukan. Pas media sosial masuk. Media sosial pas mulai ada. Dia bilang. Dan disitulah manusia mulai. Hidupnya makin turun, dia bilang. Makin stres, makin depresi. Karena lewat media sosial itu, mereka mulai membanding-bandingkan. Mereka mulai memanjakan mata jasmani. Kalau Anda belajar yang di PA, kita sedang belajar panca indera rohani, mata jasmani itu selalu melihat keindahan. Tetapi ujung-ujungnya adalah membanding-bandingkan. Dan melihat keindahan akhirnya nggak pernah puas. Disitulah medsos membuat hidup orang nggak pernah puas. Membanding-bandingkan, saudara. Ini dia. Kita ngelihat medsos kelihatannya baik-baik aja, tetapi tanpa sadar itu memuaskan. Di pola pikir kita masuklah. Ya, pola-pola pikir baru. Saudara, pola pikir itu kadang nggak kita sadari terbentuk di kita, tetapi dari apa yang kita masukkan. Ya. Nah, ini dia yang terjadi, saudara. Kita mulai membanding-bandingkan. Tapi setiap daripada Anda membawa tujuan Tuhan, mungkin kita berbeda, tetapi kita saling melengkapi. Gereja sekarang, jemaat, dibiarkan membanding-bandingkan. Padahal gereja saling melengkapi. Tetapi banyak sekali gereja, gereja kita hebat ya, lihat tuh pujiannya luar biasa. Oh gereja kita hebat ya, lihat tuh tempatnya luar biasa. Saudara-saudari, itu jebakan dunia. Bagus, saya nggak bilang itu. Bagus, Tuhan punya tujuan bagi gereja yang gede, yang punya worship luar biasa, punya grup musik yang luar biasa, tetapi itu saling melengkapi dengan yang lain. Kalau nggak kita lari daripada hal tujuan Tuhan, kita mau memperlihatkan, kita jatuh kepada pola pikir dunia. Ya, yang besar bagus, yang kecil bagus, semua saling dibutuhkan. Bukan saya bilang yang besar jelek, enggak, saling membutuhkan, saudara. Ya, kemudian tentang tujuan Tuhan yang tadi mencukupi ataupun menopang tujuannya. Bukannya keinginan kita, bukan hasrat kita. Oleh sebab itulah kita harus belajar menemukan tujuannya. Kadang-kadang menemukan tujuan Tuhan itu nggak langsung. It's okay, nggak ada masalah. Abraham sendiri nggak ngerti, saudara. Kalau Anda baca kitab Abraham,
Dia nggak ngerti pertama tujuan Tuhan bahwa dia jadi berkat bagi masa-masa. Dia nggak tahu kok bahwa salah satu berkat yang terbesar adalah Yesus ya lahir dari keturunan dia. Dia nggak ngerti, tetapi dalam perjalanannya baru kita terbuka. Nggak ada masalah, saudara. Yang penting Anda harus tahu bahwa saya membawa tujuan Tuhan. Nanti Roh Kudus akan tuntun kalau kita nggak tahu tujuannya apa pada akhirnya. Lalu terakhir tentang tujuan ya, setiap benih itu penting dan berarti. Saudara-saudari, ya, dunia akan membanding-bandingkan sehingga membuat Anda kurang berarti. Kedagingan membuat Anda jadi, Adam bilang sama Hawa, ini dia, wanita yang kau tempatkan. Dia yang bikin. Nah, kedagingan akan membuat kita menjadi kurang berarti. Karena kita dibanding-bandingkan. Oleh sebab itu, kehidupan orang percaya, Anda mulai tangkap di sini dalam kehidupan sehari-hari. Anda jangan banding-bandingkan. Anda jangan bandingkan anak-anak Anda dengan orang lain. Gak usah banding-bandingkan karena mereka benih yang penting dan berarti dan dibutuhkan oleh Tuhan. Anda gak usah banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Dalam arti, kok dia lebih beruntung? Enggak, Tuhan punya tujuan pada Anda semua. Ketika Anda tahu tujuan itu, maka Anda akan bangga. Tahu bahwa saya penting, saya berarti. Amin, saudara? Kita pun juga sama. Mungkin kita gereja yang kecil. Nggak sampai. Kita penting, kita berarti di mata Tuhan. Di mata dunia, Anda nggak bisa pernah memuaskan apa yang dunia inginkan. Amin ya? Saudara, ya, saudara kan sudah 3 minggu ini cepat ibadahnya selesai. Hari ini kita selesaikan jam 1. Ya, saudara, ya oke. Nah, sekarang kita ngelihat kepada proses dewasa rohani ataupun area. Saudara, di dalam Kejadian 12 yang tadi kita baca, Abraham sampai suatu ke depan di tanah Kanaan diberikan janji, saudara. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Janji area. Maka mulailah proses pendewasaan Abraham. Ya, ketika Tuhan kasih janji, aku akan memberikan kamu area. Artinya apa? Area itu untuk pendewasaan. Mulailah terjadi pendewasaan buat Abraham. Apa yang terjadi kemudian sama Abraham? Setelah Tuhan kasih tentang janji negeri ataupun area, yang kita tahu bahwa ini adalah proses pendewasaan rohani, yang Abraham lakukan adalah di 12, tadi 6 ayat 7, langsung di ayat 10 sampai 12, terjadilah kelaparan. Dia lari ke Mesir. Di Mesir, dia nggak mengakui istrinya. Dia bilang, nanti kalau ditanya kamu saudaraku aja. Kalau kamu ada istri, aku ya dibunuh. Mereka akan ambil kamu. Dewasa nggak dia? Nggak. Pas Tuhan kasih janji untuk daerah yang berbicara tentang proses pendewasaan, Abraham sadar, dia belum dewasa. Saudara, benih diberikan kepada sesuatu yang belum dewasa, belum waktunya, akan berbahaya buat kita. Jadi kalau kita belum melihat Tuhan, mana janjimu? Kadang kita terlalu menuntut Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Kitanya belajar dewasa. Kasih karunia tidak membuat Anda jadi nggak didewasakan. Kehidupan seorang orang tua yang menyayangi anaknya nggak mungkin tidak mendewasakan anaknya. Amin. Saudara ngikutin kan ya? Saya bukan ngobain Taurat, saya ngobain kasih karunia, tetapi bukan kasih karunia yang sembarangan. Kasih karunia dari hati Bapa melalui proses. Saudara, lihat, ketika Tuhan kasih janji itu yang berbicara tentang pendewasaan rohani, dia langsung sadar, dia langsung melakukan yang nggak benar. Saudara, kelewatan Abraham ini. Tapi pertanyaannya, apakah janji Tuhan langsung nggak berlaku buat Abraham? Janji Tuhan langsung hilang jadinya. Tuhan, gua nggak mau kasih lu lagi sekarang. Lu lihat, lu nggak bener. Hilang nggak janjinya? Enggak. Dia tetap Tuhan pelihara, Tuhan tuntun sampai dewasa, sehingga janji itu tetap jadi milik dia. Itulah kasih karunia. Kalau hilang, Anda semua tuh janji Tuhan hilang. Benih-benihnya udah nggak numbuh lagi. Tapi Tuhan enggak. Ini dia.
Allah yang kita punya tuh Allah yang penuh kasih karunia, dia Bapa yang baik. Anda berkali-kali gagal, tetapi janji Tuhan, benih itu nggak akan hilang. Hanya Tuhan mau tunggu Anda dewasa. Tetap janji itu, tetap tujuan Tuhan itu diberikan. Tetap Tuhan kasih tujuan bahwa Abraham akan menjadi bangsa, keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tetap, ini Allah yang kita punya. Tetapi sering orang bilang, wah kalau kamu begini, udah kamu gak bakal dapat yang baik. Tuhan gak bisa kasih kamu. Saya enggak. Setiap firman Tuhan di dalam perjanjian baru katakan, 1 Korintus 1:20, Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah. Janji Anda dari Tuhan dibayar oleh Yesus, bukan dibayar oleh perlakuan Anda, kelayakan Anda. Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah, karena dia yang bayar. Jadi Kristus itu yang bikin janji Anda itu jadi ya, amin. Bukannya kita. Tetapi janji itu belum bisa dari benih yang hidup kalau kita belum proses dewasa. Saudara-saudari. Ya, jadi jangan semua hanya klaim janji Tuhan, tapi kita nggak mau dewasa. Anda masih anak kecil, nangis-nangis doang gitu, saudara. Ya, oke? Anda ngerti? Oh, diam aja. Ya, oke. Mungkin, ya ampun Pak, itu tentang saya. Tentang saya juga. Oke ya. Nah, kemudian, Anda lihat. Kemudian, sesudah itu, dia balik ke Mesir. Di Mesir, ada satu kejadian, saya loncat. Tadi kan 12, sekarang 13 nih. Ya, kejadian 13, jadi waktunya sudah lebih lewat. Ya, kemudian Lot berpisah dari Abraham. Saudara, ketika saya nggak tulis sebelumnya, ayat sebelumnya. Ketika Lot berpisah dengan Abraham, bagaimana? Abraham bilang, Lot, nggak baik kita berantem karena hewan mereka, ternak mereka, kekayaan mereka banyak, sehingga pegawai-pegawai mereka sering berantem, berebutan tanah, air lah, ladang gitu. Maka Abraham bilang, nggak baik. Kita harus berpisah. Karena kamu sudah kaya, udah banyak. Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia suruh Lot pilih lebih dahulu. Tanda apa itu? Dia sudah mulai dewasa. Orang yang nggak dewasa, yang penting dia berantem. Yang penting suaranya paling besar. Yang penting, wow, hak dia disebut. Anak-anak juga, kalau anak-anak kecil kan begitu. Dia nggak peduli dia mau melakukan kesalahan. Yang penting, wow, dia ngomong, dia mau, yang dia mau itu disampaikan. Saudara. Tapi kita yang dewasa sering melakukan hal yang sama. Kita nggak dewasa secara rohani. Buat kita, yang penting apa yang menjadi bagian kita. Tetapi Abraham mulai menunjukkan kedewasaannya. Dia kasih Lot milih dulu. Dia nggak mau jadi ada pertempuran, perselisihan. Tetapi di samping itu, dia mulai kedewasaan itu nggak terpisah dari iman kepada Tuhan. Dia punya iman bahwa apapun yang daerah yang dia dapat, itu akan Tuhan bikin jadi subur. Kalau nggak mungkin dia kasih keputusan seperti itu. Keputusan kita berdasarkan iman. Kedewasaan adalah ketika Anda mulai mengaktifkan iman Anda, bukan emosi Anda. Anak kecil pakai emosi. Orang dewasa mulai bertindak sebagai dengan iman, saudari. Amin ya? Anda nggak apa-apa kan? Ya, mulai dapat makanan keras, ya. Dan Allah mulai janji ketika lihat nih ya, ketika Abraham mulai menunjukkan kedewasaan, Allah tegaskan lagi, ulangin lagi janjinya. Seluruh negeri yang kau lihat dan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang dia bilang, sekarang jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebelumnya, enggak. Aku akan memberikan engkau negeri, gitu ya. Tadi kan kejadian 12, tapi kejadian 13 ketika Abraham menunjukkan kedewasaannya, Tuhan mulai tambahin, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Ketika kita sudah dapat pewahyuan yang lengkap. Yosua, firman Tuhan katakan, ya, setiap jengkal tanah yang kau injak, kuberikan kepadamu. Saudara, itu bicara otoritas. Tuhan mulai suruh, jalan negeri ini, gunakan otoritasmu sekarang.
Karena orang dewasa lah yang menggunakan otoritas. Anak-anak kadang enggak. Ketika Anda semakin dewasa rohani, Anda semakin memiliki otoritas ilahi. Ingat nih, kasih karunia itu bukan murahan. Kasih karunia membuat Anda jadi lebih baik. Ketika Anda semakin dewasa rohani, otoritas Anda semakin diteguhkan. Saudara-saudara, sudah ada. Coba Anda kasih otoritas kepada anak kecil, bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau orang dewasa, punya hikmat, bijaksana, mengendalikan emosi, otoritas itu jadi barang sesuatu yang bermanfaat. Tuhan nggak kasih kita ke sesuatu yang jelek, dia Bapa. Kadang-kadang yang jelek itu bukan yang buruk, tetapi belum waktunya. Karena kalau kita dikasih otoritas, lo bisa menguasai diri. Bahaya, saudara-saudari. Ya, itu dia. Nah, kemudian Anda tahu, ini dia. Kedewasaan dia mulai. Jadi proses pendewasaan rohani adalah proses di mana kita dibuat, dituntun hidup, mulai mempercayai Allah, saudara-saudari. Dan kemudian bukan itu aja. Anda mulai juga, ya, ini saya kasih satu firman, 1 Ibrani 5 ayat 14. Kita baca sama-sama supaya Anda juga nggak ngantuk. 3, 2, 1. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan ini makanan keras, bukan makanan pedas. Makanan pedas buat orang yang suka pedas. Makanan keras untuk orang dewasa yang apa? Panca indera. Panca indera apa? Rohani, bukan jasmani. Jasmani nggak ada urusan dengan makan. Yang panca indera rohaninya terlatih. Ketika Abraham mulai menggunakan panca indera rohani, dia izinkan Lot memilih. Menurut panca indera jasmani Lot, itu yang terbaik, tersubur, silakan. Dia mulai melatih melihat dengan panca indera rohani. Itu menunjukkan kedewasaan Abraham, saudari. Ya nggak? Kita ini kadang-kadang hanya sekedar ngelihat kayak anak kecil. Apa yang dilihat mata, yang didengar kita, yang menurut kita enak, kita main lakukan, kita inginkan. Saudara, mulai latih panca indera rohani. Apa itu panca indera rohani? Anda ikutin PA. Panjang, masih belum selesai. Sekarang kita baru kasih kuping pendengaran rohani. Mata rohani sudah, ya itu juga baru awal-awal doang. Tapi sekarang kita baru telinga rohani. Nanti kita akan bahas sedikit, saudara. Ya, tetapi kita butuh ini. Saya tanya begini, Anda setiap hari pakai nggak panca indera jasmani Anda? Mata, telinga, mengecap, meraba, ya, mencium. Anda pakai nggak tiap hari? Pertanyaannya, Anda pakai nggak panca indera rohani Anda setiap hari? Kalau kita nggak mulai latih, kita nggak sadari, kita nggak pakai, panca indera rohani kita jadi nggak aktif, saudari. Maka Tuhan bilang, bangunlah engkau hai yang tertidur. Orang-orang percaya itu disuruh bangun, bukan bangun secara jasmani. Orang tidur secara jasmani kalau tidur itu dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar. Kalau tidurnya benar-benar deep sleep, nggak bisa ngelihat, nggak bisa tidur, nggak bisa meraba, nggak bisa ngecap, saudara, nggak bisa mencium. Ya, orang yang tidur gitu. Jadi panca inderanya nggak berfungsi. Ketika Tuhan bangunlah engkau yang tertidur, Tuhan bicara kepada orang yang panca indera rohani yang nggak berfungsi. Banyak anak-anak Tuhan panca indera rohani nggak berfungsi. Apa yang dilihat dunia, apa yang diperlihatkan dunia, itu yang dia mau. Dia nggak ngelihat apa yang baik, yang bagus menurut panca indera rohani itu apa, saudara. Ya, kalau nanti detailnya Anda ngelihat itu menarik, itu saya dapat di sono, saudara. Waktu saya di Kanada, saya dapat di sana. Ini Tuhan ajarin tentang panca indera rohani. Waduh, luar biasa. Karena apa? Karena kita harus pakai setiap hari. Jadi itu artinya praktikal sekali. Harus dilatih. Semakin kita latih, beda panca indera jasmani, itu udah bawaan. Ada orang yang matanya rabun, nggak bisa ngelihat jauh, itu nggak bisa dipapain misalkan. Ada orang yang penciumannya lebih tajam dari yang lain, itu jasmani, nggak bisa dipapain. Tapi kalau panca indera rohani, semakin Anda latih, semakin Anda akan peka, saudara-saudari. Dilatih doang, ya itu bedanya dengan jasmani. Jadi panca indera rohani ini sangat penting. Anda kalau mau tahu itu menarik sekali, dan itu praktikal, arti kita kalau Anda mau mengalami kebahagiaan, sukacita, kemenangan, panca indera rohani kita harus kita mulai aktifkan.
Kalau nggak kita akan terus hidup dengan pertempuran-pertempuran yang nggak penting, saudara. Ya, jadi lihat. Yang kedua, Anda melihat sini supaya selesai panca indera rohani. Yang dewasa rohani itu artinya panca indera rohani yang mulai aktif, saudara. Anda ngerti? Kita semua punya panca indera rohani, ya. Kalau mau tahu nanti Anda baca atau lihat YouTube-nya tentang panca indera rohani itu, ya, karena panjang, cukup panjang dan dibagi beberapa bagian, saudara. Ya. Nah, kemudian Anda ngelihat di sini Kejadian 14, ya. Tadi 13 kan, sekarang mulai 14 nih. Nah, suatu ketika si Lot, ketika dia pilih daerah yang bagus, ya, akhirnya dia disandra, ya kan? Si Lot disandra oleh pasukan yang berperang, ya, dengan ya Raja Sodom ini. Tapi Lot tinggal di daerah Sodom, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Anda tahu kan ceritanya? Abraham nolong nggak? Abraham nolong. Lot itu siapanya? Keponakan. Ya, keponakan. Bukan istri. Keponakan. Sebelumnya, istrinya dia nggak mau bela. Sekarang keponakannya sendiri dia bela. Anda jangan, istri-istri jangan marah. Itu suami saya kayak begitu. Kalau mau keponakannya baik, sama saya nggak dibela. Jangan gitu. Ini saya ngomong begini. Ini saya kasih unjuk, Abraham sudah berubah. Sudah dewasa rohani, gitu ya. Mana ada istri-istri kan gitu ya. Iya tuh Pak, benar suami saya kayak begitu. Aduh, saya mah nggak dibelain, sama keponakannya sendiri dia belain gitu. Saudara, ya. Kalau dia dengar ini nanti kasih tahu firman ini, gitu ya. Kasih dengar khotbah ini nanti dia berubah, gitu ya. Saudara, ini hanya menunjukkan Abraham mulai berubah. Sebelumnya dia nggak protection, nggak pelindung, bukan pelindung keluarga, family, tetapi dia sekarang dia mulai memperlihatkan, dia membela si Lot, dia kejar, dia tolongin si Lot, padahal Lot telah merugikan dia dalam kacamata, right? Lot mengambil daerah yang paling bagus, dia pilih yang paling bagus menurut mata dia. Abraham ditinggalin daerah yang gersang. Orang kalau baik kan dia ngajak keluar kan si Lot, Abraham paling enggak sih si Lot kasih dah sebagian yang subur. Ini enggak, diambil semua sama dia. Tetapi Abraham punya kedewasaan rohani. Kadang-kadang kita kecewa dengan orang-orang yang berlaku jahat sama kita dan kita nggak mau tolong dia lagi. Tetapi orang dewasa rohani bukan bertindak berdasarkan perbuatan orang. Tapi dia tahu, Christ in me. Kristus ada di dalam saya. Selesai. Ya. Amin. Ya. Dan Anda nggak lihat, dia mulai, kamu melangkah. Setan tadi Tuhan ulangin lagi janji tentang daerah, terus disuruh ya jalani. Artinya otoritas. Dia mulai pakai otoritas untuk menegakkan keamanan, ketentraman buat keluarganya, family-nya. Bukan hanya keluarga dekat, tapi keluarga besar pun juga begitu, saudara. Banyak dari kita kadang-kadang bersikap belum dewasa. Kita bukannya bikin ketentraman dalam keluarga besar ataupun dalam keluarga, kadang kita bikin jadi kegaduhan. Tapi it's okay. God still love you. Tuhan tetap sayang kamu, tetapi Tuhan akan tuntun kita. Anda tetap disayang, Anda tetap penting, tetap berarti, saudara-saudari. Ya? Amin? Nah, itu yang amin artinya yang butuh. Yang amin nggak butuh, katanya. Wah, aku sudah dewasa Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, Anda ngelihat lagi. Kemudian ketika dia menang, dia kalahkan orang-orang yang mengalahkan Raja Sodom, yang menyerang gitu, saudara. Lihat, Raja Sodom menyongsong Abraham, dan dia berikan kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda. Tetapi Abraham berkata pada Raja Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Saudara-saudari, Abraham, saudara, udah begitu dewasa, sehingga, saudara, dia memiliki iman yang saya katakan, iman yang menghormati Tuhan. Saudara, iman yang percaya Allah, iman yang menghormati Tuhan, itu beda, walaupun beda-beda tipis, saudara-saudari. Iman yang menghormati Tuhan, itu buat saya, dia nggak mau satu hal pun perbuatan dia yang tidak meninggikan Tuhan. Itu.
Ya, kalau iman yang percaya Allah, ini janji Tuhan saya percaya ini. Tapi iman yang menghormati Tuhan, dia nggak mau satu hal pun yang membuat Allah nggak ditinggikan. Gitu, saudara. Ya, ya. Amin, saudara. Anda tahu bedanya kan? Ya, oke, saudara. Ya, lalu kita lanjut di sini. Nah, ini dia. Abraham awalnya lari dari memberi perlindungan bagi istrinya, tapi sekarang dia berubah menolong Lot yang telah merugikannya. Inilah area kelemahan Abraham selama ini. Tapi Abraham menegakkan otoritasnya berdiri di area yang Tuhan mulai percayai. Karena bagaimana bisa jadi bangsa yang besar? Bagaimana kalau dia nggak bisa mengelola areanya? Banyak orang pikir area itu adalah tanah ataupun ya tanah daerah, saudara. Bukan, area itu hanya lambangnya, gambarannya, tetapi area itu adalah area hidup Anda di mana ada kelemahan-kelemahan, di mana harus didewasakan. Saudara, Anda ngelihat ke doa Yabes? Apa yang dia minta? Salah satunya, kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Orang dunia ngelihat pakai mata jasmani, oh iya, harta lebih, bisnis lebih. Mata rohani ngelihat kedewasaan lebih. Kiranya Engkau memperluas daerahku. Kiranya Engkau mendewasakan aku lagi, Tuhan. Karena orang yang dewasa yang lebih dipercayakan lebih sama Tuhan. Benar nggak? Nggak mungkin kita anak-anak kita kasih pisau atau pistol segala, tapi orang dewasa yang punya otoritas, maka itu akan dipercayakan dan itu akan bermanfaat buat banyak orang, bukan buat kita, buat dia aja. Nah, saudara. Jadi pertanyaannya sekarang, saudari, area apa dalam hidup Anda yang perlu didewasakan? Anda telah mengenal kasih karunia Tuhan, tetapi apakah kita sadar kasih karunia baru kita bisa nikmati penuh ketika kita dewasa? Yesus ngomong dalam firman Tuhan, ya, kalau waktu kamu masih akil balik, kamu masih di dalam pewalian hukum Taurat, tetapi ketika kamu sudah dewasa, maka kamu ada di dalam Kristus kasih karunia. Jadi kasih karunia untuk orang-orang yang dewasa rohani. Tuhan mau mendewasakan kita supaya kita bisa menikmati kasih karunia itu. Karena tanpa kedewasaan, kasih karunia akan membuat, oh ya udah, saya udah diampuni, dosa saya udah diampuni, jadi saya nggak apa-apa, saya berbuat dosa. Itulah yang ngaco. Ya, kasih karunia itu bermanfaat, bisa dinikmati oleh orang-orang yang dewasa. Sekarang pertanyaan yang lebih detail, ya, area apa dalam hidup Anda yang butuh didewasakan, saudari? Mungkin cara kita hidup perlu dewasa. Kita pikir, apa? Saya nggak hidup, nggak apa-apa. Saudara, kadang cara kita hidup membuat kita nggak bisa melihat benih itu. Boros, nggak menghargai waktu, berlama-lama, nunda-nunda, adik-adik, ya, sering nunda-nunda. Saudara, itu membuat kita nggak dewasa, nggak bisa menikmati, ataupun jadi kita nggak bisa ngelihat, oh ini dia udah kasih karunia, nih benih udah ada. Gitu, saudara. Ya? Kadang itu juga. Kadang juga sikap kita yang gampang nyalain orang. Mungkin area itu, keegoisan kita. Egois itu membuat kita nggak bisa menikmati loh berkat Tuhan. Ya, kita egois sekali. Yang penting aku. Yang penting apa? Dunia akan ngeliatin egois itu nggak apa-apa. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, egois itu Anda nggak dewasa. Orang nggak dewasa, gimana kita bisa menikmati anugerah Tuhan? Saudara, panas hati terus, ribut terus, saudara. Kadang apa lagi? Banyak sekali cara hidup kita, makan kita, itu perlu didewasakan. Kenapa? Kita makan semau apa yang kita mau doang. Kita nggak lihat makan itu butuh kasih karunia. Artinya apa? Anda butuh makanan yang sehat. Setiap orang, saya bukan mengkritik, termasuk saya pun.
Anak istri saya tahu banyak sekali area yang masih harus dibereskan. Ya, tetapi beruntung saya punya istri yang sama-sama ya cinta Tuhan. Jadi kita bisa ngomong tentang firman di tengah perbedaan, di tengah kekecewaan kita. Gitu, ya. Fokusnya jadi pada firman, bukan pada kekurangannya. Karena memang kita masing diberesin kekurangannya. Amin, saudara. Ya, jangan mudah menunjuk orang, tapi kita nggak mau koreksi diri kita sendiri. Sama-sama, gitu. Tapi nggak usah itu, ya. Dewasa itu nggak butuh orang lain untuk mendewasakan kita. Dewasa itu keputusan sendiri, saudara. Kalau kamu berbuat itu, baru saya jadi beres. Enggak. Dewasa adalah keputusan saya. Kamu mau berbuat apa, terserah. Saya mau ambil keputusan yang benar. Jadi saudara-saudara, Anda sendiri yang minta tuntunan Roh Kudus untuk melihat area apa sih yang perlu dewasakan dalam hidup kita ini. Karena firman ini nggak akan jadi berguna ketika kita nggak mau praktekkan, saudari. Tetapi ketika Anda sudah dengar hal ini, maka Anda tahu Tuhan sangat menginginkan Anda dewasa, karena Tuhan menanti-nantikan untuk membuat benih yang Dia sudah sediakan itu bertumbuh dan menggenapi daripada janji-janjinya, saudari. Jadi, akhirnya saudara, kita boleh ngelihat, saudara, bahwa sesuai dengan tema kita, where's the seed? Di mana benihnya? Saudara-saudari semua kasih tahu, benih yang Tuhan berikan, sejak pertama Tuhan memberikan janji, memberikan tujuan, benih itu sudah ada, saudari. Dan benih yang dari Tuhan itu selalu sempurna, sehingga pasti bertumbuh. Yang Dia nantikan, Dia tunggukan adalah kitanya, saatnya kita dewasa. Yuk, jadi kita melihat Tuhan memberikan tujuan, tetapi Dia pun mau mendewasakan kita, sehingga kita bisa menikmati dan kita bisa dipercayakan lebih. Namun benih Abraham ketika diberikan benih, yaitu anaknya sendiri Ishak, yaitu saat dia sudah tidak mampu apa-apa. Dia sudah usia. Tetapi disitulah Abraham sudah cukup dewasa untuk mempercayai Tuhan, untuk memiliki sikap yang tidak egois, tetapi memiliki sikap yang mau memberkati orang. Oleh sebab itulah benih yang dari Tuhan bekerja sama dengan kedewasaan membuat benih itu bisa dinikmati oleh orang lain. Abraham menjadi bangsa yang besar yang memberkati orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, saudara. Karena tujuan Tuhan, tetapi semua membutuhkan kedewasaan. Yuk, hari-hari ini kita jangan hanya sekedar mencari Tuhan, mana benih, mana kuasa yang Kau nyatakan. Benih itu pasti ada. Tapi Anda mulai melihat, Tuhan, setiap janjimu yang Kau berikan ada tujuannya. Tunjukkan aku tujuan. Tujuan yang jauh lebih besar daripada yang dapat aku pikirkan. Tapi juga, Tuhan, Roh Kudus, tuntun pimpin aku untuk aku menjadi dewasa rohani, memiliki iman yang percaya Allah, panca indera rohani yang aktif, memiliki otoritas yang aku mulai gunakan untuk membawa kedamaian, ketentraman, dan iman yang menghormati Tuhan. Buat anak-anakmu mengerti dan semakin mempercayai perjalanan hidup kami adalah tentang kebesaran Tuhan. Bukan tentang kami, sehingga Tuhan sendiri yang akan bekerja ketika kami izinkan. Dan kami mengizinkan, kami mengundang Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.